Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seekor biawak muncul di dalam sebuah kantor di Kabupaten Asahan. Para karyawan panik. Seorang mahasiswi sibuk mengikuti ujian semester di tengah persiapan keberangkatan haji jemaah asal Kabupaten Simalungun. Musim haji jadi berkah bagi pengusaha kuliner rendang rumahan di Medan. Seekor biawak tiba-tiba muncul di dalam sebuah kantor di Jalan M. Yamin, Kabupaten Asahan. Keberadaan reptil buas itu memicu kepanikan para karyawan dan nasabah. Biawak berukuran besar masuk ke sekitar kantor perusahaan pembiayaan di Jalan HM Yamin, Kabupaten Asahan pada Senin petang. Para karyawan dan nasabah di dalam kantor khawatir menjadi korban penyerangan hewan buas itu. Tim petugas damkar Asahan kemudian dikerahkan ke lokasi. Penangkapan biawak berlangsung saat posisi biawak bersembunyi di balik dinding. Biawak berukuran lebih kurang 1 meter itu berhasil dikuasai petugas meski masih beberapa kali menyerang dengan agresif kepada para petugas. Kesulitannya ada sedikit, mungkin karena dia terlalu besar dan terancam, dia sempat melibaskan ekornya serta menggigit kaki dari rekan kami, tapi alhamdulillahnya karena kami sudah memakai alat yang safety, alhamdulillah ekor biawaknya bisa kami atasi dan kami evakuasi. Lalu kami amankan ke kantor pemadam kebakaran Asahan. Biawak tangkapan itu kemudian dibawa petugas untuk dilepas liarkan ke hutan. Reptil liar itu diketahui muncul dan berupaya memasuki ruang kantor usai hujan deras mengguyur. Diperkirakan biawak itu keluar dari parit yang berada di sekitar komplek gedung perkantoran. Tutia Lewi Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. 200 lebih jemaah haji asal Kabupaten Simalungun sudah berangkat dari kampung halamannya. Keberangkatan mereka dilepas oleh Wakil Bupati Simalungun. Kloter 14 ini menginap terlebih dahulu di Asrama Haji Medan dan diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini. Keberangkatan jemaah haji dilepas Wakil Bupati Simalungun, Zoni Waldi, di halaman Masjid Asyuhada, Korem 022 Pantai Timur pada Senin siang. Sebanyak 203 jemaah haji dari Kabupaten Simalungun berangkat menuju asrama haji di Kota Medan. Wakil Bupati Simalungun berpesan agar para jemaah untuk menjaga stamina dan kesehatan karena kondisi cuaca sangat panas di Tanah Suci. Pada haji tahun ini Kabupaten Simalungun, insya Allah akan berangkatkan 203 orang jemaah haji kita yang terdiri dari 116 perempuan dan 87 laki-laki. Salah satu jemaah haji asal Kecamatan Bandar yang berprofesi sebagai penjual kelapa dan sayur menceritakan perjuangannya untuk berangkat haji. Ia menabung bertahun-tahun dan rela menjual ladangnya untuk tambahan tabungan haji. Tahun apa Pak? Ini mau berangkat daftar jual ladang. Suwati binti Sarban. Oh, untuk usaha sehari-hari apa itu? Jualan. Jualan apa, Bu? Jemaah haji kelompok terbang 14 ini menuju asrama haji Pangkalan Mansur Medan untuk beristirahat dan akan bertolak pada 7 Juni 2023 ke Tanah Suci melalui Bandar Udara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Menjadi salah satu jemaah haji yang akan berangkat membuat seorang mahasiswi harus mengerjakan ujian semester di masjid. Ia ditemani peserta rombongan untuk menuntaskan ujian daring saat kegiatan pelepasan kloter asal Simalungun. Calon haji kelompok terbang 14 ini menuju asrama Haji Medan untuk beristirahat dan akan bertolak pada 7 Juni 2023 ke Tanah Suci melalui Bandara Kuala Namu.
Sebanyak 203 jemaah haji dari Kabupaten Simalungun berangkat menuju asrama haji di Kota Medan pada Senin siang. Di sela kesibukan jadwal keberangkatan jemaah haji, satu jemaah haji ini harus memenuhi tanggung jawabnya terlebih dahulu dalam menyelesaikan ujian semester sebagai mahasiswa. Zarina, mahasiswa Universitas Sumatera Utara, ia mengikuti ujian melalui daring di dalam salah satu masjid. Haru ya, langsung menggantikan ya. Terus untuk Bapak Badalkan ya. Jadi sudah persiapannya sudah matang, Insya Allah. Dan ini udah mau menjelang ujian ini? Iya Pak. Iya, sedang ujian ya. Di sekolah mana? USU, Medan. Jadi pada saat mau berangkat ujian gitu ya. Tapi diselesaikan dulu baru berangkat. Oke, makasih Mbak ya. Calon haji kelompok terbang 14 ini menuju asrama haji Pangkalan Mansyur Medan untuk beristirahat dan akan bertolak 7 Juni 2023 ke Tanah Suci melalui Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Masih seputar informasi haji, musim haji merupakan berkah bagi banyak orang. Salah satunya bagi pengusaha kuliner rendang rumahan di Medan. Rendang kemasan masih menjadi bekal alternatif untuk dikonsumsi di Tanah Suci saat menghadapi adaptasi makanan. Memasuki musim keberangkatan jemaah haji di Indonesia, pengusaha kuliner juga mendapat kecipratan untung. Ya, salah satu pengusaha di Kota Medan yang menjual rendang merasakan kenaikan omset selama musim haji. Keunikan rendang, makanan khas Sumatera Barat ini merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang banyak dijadikan bekal alternatif perjalanan. Di rumahnya, Vina Primayanti, wanita asal Tanah Minang, Sumatera Barat yang kini menetap di Kota Medan, memproduksi rendangnya. Belakangan ini, Vina disibukkan memenuhi pesanan rendang dari para jemaah haji. Selama ini, ia sengaja memfokuskan rendang sapi racikannya sebagai makanan yang tahan lama. Rendang ini banyak diburu para traveler, backpacker, maupun buah tangan. Membuat rendang sapi kemasan tahan lama, prosesnya cukup panjang. Setelah dimasak hingga berwarna coklat, kemudian rendang sapi didinginkan dan dikemas. Selama proses pembuatan rendang kemasan, Vina sangat memperhatikan sterilisasi rendang bikinannya, menjaga makanan tetap dalam kondisi baik dan aman dikonsumsi selama perjalanan. Pengalaman sebelumnya memang iya, alhamdulillah itu customer order gitu ke kita untuk mereka bilang mau haji, ada juga yang umroh gitu. Biasanya juga yang lain-lain mau traveling, alhamdulillah udah sampai mereka bawa ke Amerika gitu, bawa ke Italia gitu, ke Malaysia, Singapura, Brunei gitu. Selama musim haji tahun ini, permintaan rendang kemasan datang dari para kerabat jemaah haji. Untuk membekali sanak saudara yang akan berangkat haji, baik Kloter Medan, Deli Serdang, maupun Binjai. Satu rendang kemasan berisi 250 gram dibanderol dengan harga Rp75.000. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Kota Medan. Nah, semoga para jemaah haji asal Indonesia bisa menjalankan ibadahnya dengan baik di Tanah Suci ya. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.